Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang remaja jadi korban pengeroyokan geng motor saat merayakan takbiran Idul Adha. Seekor sapi kurban lepas dan tercemplung ke drainase sedalam 2 meter. Jalan penghubung antar kecamatan di Tulang Bawang rusak parah. Ratusan warga dan santri TPQ Ar-Raihan di perumahan Gria Abdi Negara, Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu malam menggelar pawai obor untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dengan membawa obor berbagai ukuran, mereka berjalan kaki keliling perumahan sambil melantunkan sholawat Nabi. Pawai diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Mereka juga membawa spanduk ucapan merayakan Idul Adha. Pawai digelar sebagai ungkapan syukur dan sukacita serta sebagai ajang silaturahim antar warga. Seru bisa ketemu sama teman-teman di malam takbiran ini. Terus kesan-kesannya apa tadi setelah takbiran tadi? Kesan-kesannya semoga besok Idul Adha besok bisa pawai obor lagi. Setiap tahun. Setiap tahun ya, Ya. selalu ikut pawai obor ini ya, sama kawan-kawan ya. Ini dalam rangka merayakan takbiran Idul Adha yang diikuti oleh remaja-remaja musola dan santriwan-santriwati. Sudah tujuannya untuk meriahkan dan untuk menanamkan silaturahmi. Pawai ini juga bertujuan untuk mengajarkan sejak dini pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta memupuk rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ribuan umat muslim Senin pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Stadion Mini Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sholat berjamaah ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana beserta Forkopimda. Sholat Idul Adha di tempat ini dipimpin oleh Ustadz Hamam Syafi'i. Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat diharap bisa meningkatkan kekompakan serta persatuan untuk mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota besar. Dan harapan kita semuanya, orang tua yang ada di seluruh dunia ini selalu memberikan yang terbaik dan memberikan contoh tauladan kepada anak-anak penerus bangsa ini. Dan juga kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung, karena perjuangan adalah pengorbanan dan apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan adalah pengorbanan. Setelah sholat Idul Adha, panitia kemudian menyembelih 3 ekor sapi dan 10 kambing kurban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hari Raya Idul Adha jadi berkah bagi para tukang penyembelih hewan kurban. Di antaranya adalah Sumarno, warga Kalianda, Lampung Selatan. Senin pagi ia mendapatkan pekerjaan penyembelihan sapi dan kambing kurban di sejumlah masjid di dekat kediamannya. Pada Hari Raya Idul Adha, Sumarno mengatakan dalam sehari bisa menyembelih belasan sapi dan puluhan ekor kambing. Meski tidak memasang tarif resmi, namun umumnya panitia memberinya uang jasa penyembelihan kambing kurban sebesar Rp100.000 per ekor dan untuk sapi hingga Rp500.000 per ekor. Jasa tersebut sudah termasuk dengan biaya perobohan hewan yang akan disembelih. Jadwalnya kita bagi pagi di mana, yang siang nanti di mana, sama sore. Terus upahnya berapa Kang untuk 1 ekornya? Ya, upah itu variasi kita, Bang.
ada yang ya namanya ini kan kita sambil mencari pahala juga. Dalam arti ya ada yang 500, ada yang 700 per ekor. Sapi 3, kambing ada 8 ekor. Mana sadar? Sadar! Ini didapat dari mana, Pak? Rata-rata dari masyarakat lokal kita, lingkungan kita khususnya di RT 1 dan 2, lingkungan 04. Oke, kira-kira akan dibagikan untuk berapa warga ini, Pak? Ini kurang lebih 350 warga sampai 400. Cukup ya, Pak ya? Insya Allah kalau ya cukup. Pekerjaan tukang sembelih hewan kurban harus memiliki modal golok yang bagus dan tajam. Selain itu, juga harus memiliki ilmu tentang penyembelihan hewan kurban yang benar sesuai syariat Islam. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI, berbagai instansi dan masyarakat juga membantu memenuhi stok darah, seperti donor darah yang dilakukan Polres Pesawaran bersama Bayangkari, TNI, dan beberapa instansi pemerintahan lain. Lebih dari 30 orang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela. Jadi, Bu. Kegiatan donor darah sukarela ini juga didukung pihak PMI yang langsung jemput bola di Mapolres Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan. Saat proses donor darah, juga dilakukan pendataan golongan darah dan biodata pendonor, guna memudahkan mencari pendonor jika dibutuhkan. Dari Kejaksaan Negeri, dari Pengadilan Negeri, ini juga ikut berpartisipasi. Jadi bukan saja kami Polres, tapi kami menggandeng semua unsur pemerintahan untuk bisa memberikan setetes darah kepada yang membutuhkan. Apakah itu juga bagian dari aksi kita untuk membantu darah yang kurang? Iya, sudah pasti. Namanya kita memberikan darah, pasti akan disalurkan kepada yang membutuhkan melalui PMI. Kegiatan donor darah ini juga merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 yang digelar Polres Pesawaran. Rangkaian kegiatan lainnya antara lain pekan olahraga, pembagian bansos, sunatan massal, hingga pengobatan gratis. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.